Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Batandang bicara tentang perindustrian dan perdagangan. Kali ini Dunsana Batandang beserta tim telah hadir di Cokato yang merupakan produksi lokal ya, Niko ya, beralamat di Kelurahan Kapalokoto Ampangan, Kapal Kota Kecamatan Ampang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Kota Payakumbuh. Payakumbuh. Jadi kali ini alhamdulillah podcast Batandang beserta tim berkesempatan hadir di Payakumbuh langsung mengunjungi tempat produksi dan penjualan coklat Cokato. Telah hadir bersama Batandang hari ini Niko yang merupakan sekarang pewaris generasi kedua ya. Kebetulan Bapak siapa nama Bapak? Pak Joni. Pak Joni selaku Ketua Kelompok Tani dari Cokato barusan meninggal di bulan Oktober kemarin ya. Turut berduka cita juga karena sebelumnya ada rekan-rekan dari Dinas Perindak juga saya pribadi pernah beberapa kali berkunjung ke sini bertemu dengan beliau. Jadi kaget juga tadi pas datang ke sini salah satu karyawan bilang Bapak sudah tidak ada dan sekarang Ya, untuk Cokato di-handle oleh putra beliau, Niko. Begini Niko, Cokato ini merupakan produksi coklat yang sebenarnya segmennya mungkin sedikit berbeda dengan coklat-coklat yang beredar di pasaran ya. ya. Kalau boleh Niko mungkin memperkenalkan awal mula berdirinya Cokato sejak kapan? Oh ya, terima kasih Kak. Kalau Cokato sendiri awal mulanya berdiri pada tahun 2012. Oke. Okay. Kan kita awalnya memang kelompok tani. Jadi pada waktu itu kita pada tahun 2006 diberilah bantuan bibit kakao oleh pemerintah. Mm-hmm. Nah, jadi pada tahun 2011 rencananya juga akan diberikan bantuan bibit lagi. Tapi karena ya kalau kita petani berbicara cuma di hulu, ya itu juga akan sangat sulit lah. Jadi kita meminta kalau bisa kita dari hulu ke hilir, jika kita meminta bantuan apa pabrik mini lah Untuk untuk produksi coklat ya. produksi coklat. Berarti 2006 berawal dari perkebunan coklat ya. Ya, Maksudnya untuk daerah di sini apa nama kampung tadi? Daerah kecilnya Kapalokoto. Kapalokoto sendiri memang bisa dikatakan bahwa produksi coklat atau tanaman coklat cukup banyak ya. Kalau dibilang banyak, nggak terlalu banyak juga, Kak. Jadi pada ya mungkin kalau tanaman coklat lebih misalnya dibilang kakao ya. Kakao ya Kakao. bahasa ininya ya. Kalau sekarang pada petani-petani udah pada di apa pohon kakaonya udah pada Tebang. ditebang, Diganti dengan diganti dengan ya, apa kebun lain lah misalnya ada yang kayak untuk tanaman singkong atau jagung gitu. kenapa? Apakah nilai ekonomis coklat dianggap tidak menjanjikan lagi sehingga kebanyakan petani coklat beralih dari kakao menjadi atau mengganti ke komoditi lainnya? Kalau berbicara untuk kakao sekarang harganya malah sangat baik ya mungkin karena udah semakin langka ya. Nah, tapi kenapa banyak ditebang karena mungkin untuk kakao sendiri pada umumnya petani jarang yang merawat. Cuma kadang-kadang ada tetangganya yang bilang itu coklat kamu udah matang. Nah, jadi mereka datang baru ngambil gitu Tidak kan. dipedulikan Tidak ya. dipedulikan. Nah, jadi kalau kita sendiri ya namanya tanaman pasti perlu makanannya juga. Kita kasih pupuk, kita ada penyemprotan, Dirawat lah ya, dirawat betul-betul. lah. Untuk hari ini sendiri, untuk pasokan bahan baku coklat, tercukupi dengan kebun sendiri atau juga memanfaatkan masyarakat di seputar sini yang juga memiliki kebun coklat? Kalau untuk bahan baku kita sendiri dari kebun sendiri udah tercukupi. Tetapi kalau masyarakat di sini ada yang mau jual, kita juga terima gitu. Ada grade khusus atau kriteria coklat khusus yang mungkin diperlukan untuk produksi atau tetap terima berbagai macam varian coklat dari petani di sekitar sini? Kalau kita terimanya coklat basah Kak. Jadi yang baru dibuka dari cangkangnya ya yang basah itulah yang bisa kita terima. Kalau yang udah dijemur gitu nggak bisa gitu. Kenapa alasannya? Kenapa? Karena ya
coklat yang kita produksi itu kan harus difermentasi dulu. Jadi setelah Oke. dibuka dari cangkangnya itu, nanti difermentasi lagi lebih kurang 5 hari lah, baru bisa kita jemur. Oke. Nah, Berarti gitu. alasan produksi lah ya, Ah, kenapa tidak ya, diterima yang sudah kering ya. ya, Untuk sampai hari ini dari 2012 mulai produksi Cokato ya. ya, sampai hari ini udah berapa tahun? Artinya kan sudah banyak mungkin inovasi atau pengembangan jenis produksi yang telah dilalui. Awal Hmm. mula produksi itu jenis varian coklat apa yang memang dibuat saat itu? Pada saat itu awal mulanya emang cuma apa coklat susu lah bisa Coklat dibilang. susu yang kayak begini ya, mungkin yang biasa dikonsumsi atau dijual di pasaran ya, Nah, ya kayak yang gini. kecil begini. Nah, Oke. ya kayak gitu. Oh iya. Tapi sekarang udah beda lagi lah formulanya karena kita lebih arahnya segmennya ke original. Kalau waktu itu kan kita masih diarahkan kepada kalau bisa dibilang coklatnya coklat kompon lah banyak campurannya Campuran gitu. ya. Oke. Untuk memulai kegiatan yang dulunya beralih dari kelompok tani kelompok Hmm, tani ke pengusaha coklat yang membuat coklat untuk diproduksi berupa ya. makanan, itu Ah, kan artinya butuh keahlian khusus. Apakah sebelumnya memang sengaja belajar untuk pelatihan produksi coklat sendiri, atau ada di pemerintah mungkin yang memang memberikan bantuan membina kelompok tani di sini untuk bisa terjun memproduksi coklat? ya. Nah, ya kan karena memang Cokato ini memang bantuan dari pemerintah. Nah, jadi mereka dari pemerintahnya udah menyiapkan lah semuanya dari mulai bantuan alat sampai kita dibantu untuk apa belajarnya lah waktu itu ada yang ke Jember. Oh, memang disiapkan dulu ya sebelum Ah, memulai ya. ah, Sejauh ini berarti 2012 sudah hampir 10 tahun lebih ya Cokato ya. berjalan. Hambatan terbesar yang dilalui saat ini apa nih kok? Kalau hambatan ya apa kan karena kita segmennya ke arah originalitas, jadi memang pada umumnya orang tahu itu coklat bikin sakit lah, Serat sakit tenggorokan. Karena kan sering kayak tenggorokan seni ya. ibu kan misalnya anak lagi pilek atau Ah, batuk. Sering bilang, udah nggak usah makan coklat, nanti makin batuk, ya, makin pilek. Karena memang faktanya terjadi ketika kita lagi kurang sehat, flu, batuk, ah, pilek, kalau mengkonsumsi coklat manis-manis kan memang memicu jadi tambah parah ya, batuk pileknya. ah, Itu memang fakta yang terjadi. ya faktanya kayak gitu kan. Tapi faktanya yang itu bisa dibilang cuma rasa coklat, bukan benar-benar Oke, coklat. berarti yang Nah, gitu. dimakan bukan coklat murni. Ya. Jadi pada umumnya ya bisa kita lihat lah di komposisi kayak coklat-coklat yang biasa kita makan itu kan panjang tuh komposisinya ada Hmm. beberapa. Nah, kalau kita misalnya di sini kayak coklat susu aja kita cuma ada dari biji kakao, lemak Oh, kakao, berarti sedikit ya yang nah, komposisi coklat yang digunakan ya. pemanisnya cuma susu dan gula gitu. Jadi ya itu Kak. Jadi mm, Berarti bisa dikatakan Cokato sendiri ketika memulai merintis usaha waktu itu sampai hari ini memilih segmen pasar yang berbeda. ah, Karena tadi kalau misalnya tetap memilih coklat konsumsi yang dengan rasa manis segala macam itu ah, mungkin kompetitor yang lain dan duluan sudah beroperasional tuh susah ya mungkin ya, menembus atau bersaingnya ya. ya, Sementara kalau untuk coklat murni sendiri itu kan masih sedikit lah ya. ya sangat sedikit lah Mhm. bisa dibilang. Jadi kan karena coklat itu sebenarnya kalau yang benar-benar coklat kan waktu itu kan Cokato pada zaman Bapak Joni kan 2012 itu ada penghargaan lah di apa eh, produk pertanian berdaya saing waktu itu Dari pemerintah, dari dari presiden, Kementerian Pertanian waktu itu. Kementerian Pertanian ya itu dapat Nah, penghargaan ya. dapat penghargaan jadi tahun 2013-nya itu diberilah hadiah ke Paris Prancis. Nah, Oh, berarti sempat almarhum Bapak diberi hadiah karena dapat penghargaan atau mm, nominasi itu berkunjung ke Prancis. ya ke Prancis waktu itu memperingati Hari Coklat Dunia waktu itu. Nah, jadi di sanalah baru kita ketahui yang benar-benar coklat gitu. Jadi dapat edukasi Nah, juga, dapat edukasi kita. informasi juga sambil melihat usaha-usaha coklat yang skala internasional itu bagaimana. Sebenarnya kalau Ya, coklat-coklat murni seperti ya. apa begitu ya. Oke, itu di tahun 2000, 2013 gitu. 2013. Berarti ketika 1 tahun berdiri sudah dapat penghargaan itu bisa kita asumsikan sudah
merupakan pencapaian yang luar biasa karena kan itu penghargaan skala nasional ya. Ah, Ini kembali kita mau mengulik coklat murni yang tadi Niko bilang, mana yang memang 100% ini yang ya namanya dark 100%. coklat 100%. Ah, Ini memang 100% coklat, tidak ada komposisi tambahan apa-apa, gula, susu tidak ada sama sekali. tidak ada sama sekali. Betul-betul coklat murni. Ya, memang dari biji coklat murni. Oke, berarti kalau untuk harga jual bisa dibilang mahal ya kalau untuk coklat murni ya. Ya, memang harusnya sangat mahal, tetapi karena kita mungkin daya belilah di daerah, ya kita sesuaikan lah untuk di daerah kita gitu. Ini kalau boleh tahu Niko, ukuran 250 gram untuk coklat murni atau dark coklat 100% ini dijual di harga berapa? Kalau sekarang kita menjualnya di harga 100.000, Kak. 100.000 ya ya. Kalau misalnya konsumen secara umum membandingkan dengan coklat batangan yang mungkin sebesar ini dijual ya sekitar 15-20 ribu ya, jauh ya beda harga ya. Iya. Apalagi ini kalau rasa mungkin buat lidah yang nggak biasa pasti pahit, tidak enak Iya. begitu ya. Heeh. Segmen pasar sendiri untuk Cokato yang paling bagus atau paling mendominasi segmen pasar lokal atau di luar? Kalau sekarang pasar kita lebih banyak di luar Sumbar ya. Sumatera Barat ya. Kayak ada dari Jakarta, Tangerang, Pekanbaru, Medan, itu yang paling sering lah kita penjualannya ke sana. Yang paling bagus penjual berarti ke Ah, sana ya. Karena mungkin pertama harga, yang hmm. kedua juga mungkin masih banyak informasi yang masyarakat kita di Sumbar tidak mengetahui bahwa sebenarnya kalau mau cari sehat itu makan coklat ya coklat murni, bukan Nah, coklat ya. campuran yang seperti dijual di pasaran Nah, itu ya. iya. Tapi selain coklat yang begini, ada pengembangan varian atau jenis produksi coklat lain lagi yang bisa dikatakan itu best seller sampai hari ini dari Cokato sendiri. Kalau untuk yang best seller kita biasanya memang dari bubuk murni. Kayak Nah, ini kakao bubuk murni ya kalau ya ini. bubuk murni itu. Ini tidak ada campuran gula Tidak atau ada susu. campuran gula sama susu. Oh, berarti katakanlah ini versi bubuk, ini versi coklat Nah, batangannya. ya. Tapi kalau ini kan bisa, contohnya kakak yang beli, kalau Mhm. mau pengen bikin sendiri, misal pengen minum coklat panas, misal terserah kita mau apa variasinya gimana sendiri, mau tambah gula, Oh, susu gitu. tapi untuk taste atau rasa sendiri, yang namanya coklat murni itu memang tidak enak pahit ya. Rasanya memang pahit, agak keasaman gitu. Karena memang apa biji kakao tuh ada Ya, karena kita memang asamnya begitu ya. difermentasi juga kan. Nah, Oh, oke. Ini termasuk produk yang unggulan dari Cokato sendiri ya. ya bubuk murninya emang lumayan itulah yang paling sering orang beli Ini sama. harganya kalau boleh tahu Niko untuk 200 gram coklat bubuk murni dijual di harga berapa? Kalau sekarang kita jualnya di harga 50.000, Kak. 200 gram dijual di harga 50.000. Hmm. Artinya kalaupun IKM atau kuliner pengusaha kuliner yang mau Ya, menggunakan ini memang tergolong mahal sebenarnya ya. ya. Kalau ketika bicaranya tentang harga, tapi Mm-mm. kalau ada pengusaha kuliner yang memang memutuskan buat pakai murni untuk dengan pertimbangan kesehatan pasti ya nggak apa-apa ya Ya, nggak karena apa-apa. memang seperti Niko bilang tadi secara teori ilmu kesehatan yang namanya coklat murni itu fungsi buat kesehatan banyak begitu ya. Ya, Untuk tenaga kerja sendiri Niko Cokato ini kan tadi Niko cerita berawal dari kelompok tani. Artinya ya, sampai hari ini pun eh, ketika Cokato memproduksi seperti ini juga masih dengan kelompok tani. ya masih. Ada berapa orang sekarang yang tergabung di kelompok tani bersama Cokato? Kalau yang untuk produksi coklat tuh kita sekarang ada 3 orang, Kak. Untuk yang khusus menghandle produksi. Ya, Kalau untuk kelompok tani sendiri ada berapa? Itu orang atau apa ya? Atau kakak? Gimana hitungannya? kalau kelompok Perorangan. tani itu kakak sih biasanya. Ada berapa kakak sekarang yang masih tergabung di kelompok tani Cokato? Waktu itu ada berapa ya? Ada lebih 20 kakak kalau nggak salah. Dan mereka itu senantiasa masih membantu untuk menanam bibit coklat, mensuplai kebutuhan Cokato untuk produksi sampai hari ini. Kalau sekarang ada beberapa yang masih, ada yang udah enggak gitu. Oh, sudah berganti ya Ah ke ya, komoditi lain ya. Untuk Cokato sendiri, harapan ke depan ini kan sudah hampir 8 tahun lebih, hampir 10 tahun ya menjalani, ya. 10 tahunan ya menjalani kegiatan produksi untuk target pasar pun tadi seperti Niko bilang
faktanya memang untuk market lokal tidak begitu menggiurkan karena mungkin Ya, masyarakat di sini belum mempunyai informasi atau edukasi terkait konsumsi coklat itu yang mm, gimana. Terus yang kedua juga terkait harga. Artinya segmen pasar luar Sumatera Barat terlihat lebih menjanjikan begitu kan. ya. Mungkin kedepannya kiat-kiat apa atau harapan apa yang Cokato ingin lakukan agar mungkin bisa lebih berkembang luas lagi produksinya, penjualannya? Ya, kalau kita sih sebenarnya harapannya ya misal kayak kita edukasi kayak kunjungan ada beberapa universitas gitu misalnya atau dari kelompok tani dari luar gitu biasanya kita memang edukasi tentang coklat. Nah, jadi memang pengennya ya mindset orang tentang coklat ini berubah gitu. Oke, jadi pusat edukasi ya Ah harapannya ya, bukan hanya sekedar menjual, ah, nanam coklat juga bisa jadi tempat edukasi ya, buat banyak orang ya. ah. Tapi memang ada beberapa kayak kampus atau kelompok-kelompok tani yang datang berkunjung untuk memang belajar khusus di sini. Kalau biasanya mereka kunjungan memang kita edukasi, mereka lihat produksi gitu. Ada juga beberapa universitas yang magang di sini kayak dari UNAN, dari Riau juga ada gitu. Oh, ada dari luar sumber juga ada ya. Ah, Hambatan terbesar yang dirasakan sampai hari ini apa? hambatan terbesar sebenarnya kalau kita bicara hambatan kalau soal uang udah pasti. Ya, itu udah pasti jadi hambatan. Tapi menurut saya hambatannya memang mindset kita orang Indonesia memang tentang coklat itulah yang menurut saya yang paling besar hambatannya. Karena memang merubah mindset orang tentang coklat itu pasti bikin sakit, menjadi coklat itu Iya ya, sehat, pasti itu sangat susah lah. Bukan sekedar kayak membalikkan telapak tangan gitu butuh kan. waktu ya, Ah, ah. butuh waktu. Oke. Sampai hari ini tadi sempat Niko cerita bahwa dulu cikal bakal eh, adanya Cokato kan ketika ada campur tangan pemerintah memberikan kesempatan, memberikan bantuan untuk Mm-mm. mau bergerak maju, merubah dari yang semula kelompok tani, kemudian juga mengembangkan sayapnya Ya, sebagai kelompok tani juga mempunyai produksi coklat. ya. Selain untuk apa ya support pemerintah di segi produksi, mungkin pemerintah ada pernah memfasilitasi untuk penjualan, untuk apa istilahnya ya, memberikan peluang untuk ketemu pasar atau target market yang baru, mungkin keterlibatan di pameran atau segala macam ada pernah diberikan? Kalau itu pernah Bu, kayak pameran-pameran biasanya kita diajak lah misal untuk memamerkan produk kita gitu dari pemerintah. Oh, ada pernah berarti pernah diikut sertakan ya. Pernah. Dan itu dirasa punya dampak yang cukup besar untuk penjualan atau biasa saja? Eh, untuk penjualan juga cukup lumayan Bu. Jadi memang kalau Ajang promosi ya. promosinya Oke. gitu. Untuk segmen penjualan sendiri selain penjualan secara konvensional ya, Ya, ada memanfaatkan sosial media juga sampai hari ini Cokato sendiri untuk penjualannya. ada kita biasanya kalau sosial media kita masih di Instagram ya biasanya gitu. Oh, nggak masuk ke marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain, nggak coba nih. Masih belum Kak, Belum rencananya ya. ada gitu. Kira-kira kalau dengan kecanggihan teknologi sekarang, penjualan online gimana dibandingkan dengan penjualan konvensional? Kalau untuk penjualan online sih memang kita tetap butuh apa ya promosi yang cukup besar-besaran lah biar orang Orang tahu tahu ya. kalau untuk online ya kalau menurut saya gitu. Karena kalau memang kita cuma sekedar memasukkan ke platform kayak marketplace gitu tanpa kita promosikan Sulit ya. juga cukup sulit Oke. gitu. Untuk pasar daerah atau lokal di Sumatera Barat, ada mungkin diletakkan di store-store tertentu atau mungkin minimarket yang memang sudah menjadi kerjasama khusus untuk penjualan cokato sendiri atau hanya di sini saja? Kalau itu kita masih di sini saja, Kak. Jadi kan memang dulu juga pernah ditawarkan untuk di apa supermarket gitu. Tapi ya kalau menurut kita sendiri itu juga sangat tidak terlalu membantu karena memang orang biasanya karena untuk membeli coklat lebih melihat brand. Oke, brand Kalau harga kita juga mungkin harga sebenarnya. gitu. Karena kalau kita brand apa
Chocato ditaruh, walaupun di depan ditaruh apa nih Chocato, mungkin orang lebih memilih Masih, coklat yang udah biasa kita makan lah, iya, yang katakanlah terkenal ya. merek-merek asing dan merek lokal yang sudah Ah, duluan terkenal ya ya. perusahaan-perusahaan besar lah misalnya gitu. Oke. Pernah Jadi mencoba menggandeng seperti hotel, restoran, atau kafe untuk menggunakan Chocato dalam produksi makanan mereka? kalau itu kayak di kafe-kafe Payakumbuh ada beberapa yang memakai Chocato untuk produksi minumannya, misalnya ada. Kira-kira ke depan apakah itu bisa dikatakan peluang pasar yang cukup menjanjikan kalau untuk marketnya dengan segmen kafe atau restoran? Kalau peluang menjanjikan juga cukup lumayan menjanjikan. Nah, karena memang kayak di Payakumbuh sendiri kan kafe juga Cukup sangat menjamur nggak sekarang ya. menjamur kan. Tapi memang sepertinya coklat ini butuh edukasi yang Mm-mm. ekstra buat Ya. masyarakat luas lebih mengetahui. Karena ya, tadi kan Niko sering bilang, yang sekarang mindset sering orang-orang itu pikirkan, coklat itu sumber penyakit. Heeh. Kalau yang buat batu pilek, bikin batu pilek tambah tambah Ya, ini. Terus buat yang sakit diabetes kan manis-manis nggak boleh. Padahal ya, sebenarnya tadi ya, Niko bilang, orang-orang justru yang mengerti kesehatan dan manfaat coklat murni justru memang mencari ya, tapi ya, coklat murni ya. ya coklat murni. Atau pernah ada terpikir mungkin membuat apa namanya ya, produk-produk coklat lain yang lebih bisa diterima masyarakat dengan harga yang lebih murah? Kalau mas sekarang masih belum, tapi kita kayak apa? Ada rencana bikin kayak kosmetik lah dari apa? Coklat Coklat yang gitu. berbahan dasar coklat Heeh. ya. Kalau untuk menembus pasar asing sudah pernah dicoba? Kalau untuk menembus pasar asing, kita beberapa kali ditawarkan, tetapi memang karena permintaannya sangat besar, ya yang Tidak tidak mencukupi, bisa volume untuk produksi tidak mencukupi ya? tidak mencukupi gitu. Hmm. Nah, itulah orang mintanya dari luar bertonton gitu. Oh, Kita tapi sudah pernah ada tawaran ya? ada. Dari negara mana itu? Pernah ada tawaran untuk Waktu itu ada penjualan? yang dari mintanya dari Jepang, nah ada yang Amerika gitu. Berarti artinya mereka sendiri cukup tertarik ya. Hanya saja Ya, kendalanya di Cekato sendiri untuk proses produksi atau volume yang mereka minta belum belum menyanggupi ya. ya. Ya, mudah-mudahan saja ke depan Cekato sendiri bisa katakanlah memang pasar lokal tidak tidak terlalu menjanjikan, tapi pasar luar mungkin mudah-mudahan bisa lebih ini ya jadi segmen yang bisa dikatakan lebih bagus untuk penjualan Cekato sendiri. Sampai hari ini sendiri, Niko, tadi kan Niko bilang di sini juga terlibat kelompok tani yang dari awal juga membersamai Ya. tumbuhnya Cokato. Selain kelompok tani, untuk warga sekitar sendiri juga apakah diberikan kesempatan mereka katakanlah ikut pelatihan jika memang Cokato memberikan atau mungkin bagi yang petani yang tidak tergabung di kelompok tani sendiri mungkin ingin menjual bahan mentah ke Cokato, Cokato membuka pintu atau hanya untuk kelompok tani saja yang tergabung di sini? Kita membuka pintu untuk masyarakat di sini semua, Kak. Ya, kalau memang untuk bahan baku ya, tapi Hmm. memang ya itu kita menerimanya Dipilih ya, nggak dipilih. sembarangan juga ya. Ya, Ini saya lihat kan di daerah sini nih apa sepanjang bangunan kan apa kebun coklat semua ya. ya, Berarti kalau memang tercukupi dengan suplai dari kelompok tani sendiri, berarti ya nggak perlu lagi beli dari tempat lain ya untuk bahan bahan mentah sendiri ya. sampai saat ini ya seperti itu. Untuk gini, Niko, untuk bahan baku coklat sendiri yang bisa menghasilkan coklat murni ini dibutuhkan apa ya namanya grade atau kualitas coklat tertentu atau semua coklat bisa dijadikan coklat murni dark coklat ini? Kalau untuk dijadikan apa produksi kita ya semua coklat sebenarnya bisa, Kak, tapi nanti pas kita buka nanti ya memang kita sortir lagi. Mhm. Ya memang ada biji coklat itu memang ada isinya. Kalau nggak ada isi memang nggak kita gunakan gitu kan. Kalau Kalau grade-grade sebenarnya secara apa biji kakao ini sebenarnya ada grade kayak ukurannya gitu, misal mhm, grade A, grade B gitu kan. Tapi sebenarnya kalau untuk produksi ya sama-sama aja karena kita dari kebun sendiri ya itu nggak terlalu masalah lah misal. Tapi karena kalau sudah kita memastikan
coklat yang kita hasilkan sudah terpantau ya, karena dirawat sendiri kebunnya ya. Ya, kalau beli dari luar kan kalau bijinya kecil-kecil ya pasti kita agak rugi lah bisa dibilang, karena ya pasti kulit cangkang dari bijinya itu semakin banyak kalau bijinya kecil-kecil gitu. Oke. Untuk tren penjualan sendiri di coklat ini ada apa ya, tren-tren atau waktu-waktu misalnya khusus untuk musim liburan penjualan meningkat atau mungkin di akhir tahun ada seperti itu nggak untuk penjualan di Coklat sendiri? Kalau penjualan di Ciokato memang biasanya memang hari-hari kayak liburan sekolah atau enggak akhir-akhir tahun memang lebih meningkat lah penjualannya biasanya gitu. Ada tren-tren atau waktu yang memang masa emas penjualan lah ya. Oke. Terima kasih Niko bincang-bincangnya. Besar harapan tim Dusana Batandang semua, Coklat bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat karena harusnya kita kan patut berbangga diri ya, produk lokal Coklat dengan kualitas yang sebenarnya tidak kalah juga untuk fungsi kesehatan, karena tadi kita tahu sama-sama tahu yang namanya coklat murni itu sebenarnya bukan bumerang buat kesehatan, justru bagus ya buat kesehatan. Sangat bagus, bisa untuk karena memang antioksidannya tinggi Kak. Iya, betul. Jadi menangkal radikal bebas untuk jantung, kanker gitu, batuk, sakit gigi pun sebenarnya bukan dari coklatnya tapi lebih dari pemanisnya. Gula ya, pemanis yang ada di coklat itu ya, betul. Oke. Sudah melewati masa hampir 10 tahun Coklat berdiri di sini, mampu memanfaatkan atau menggerakkan warga lokal ikut bersama-sama dalam pergerakan ekonomi ya, artinya harapan Coklat ke depan apa? Yang mungkin saat ini belum tercapai tapi mungkin inginnya itu ke depan bisa seperti ini begitu. Ya, ke depannya kita harap ya Coklat lebih dikenal lagi dan ya kita masyarakat Sumatera Barat ataupun Indonesia kita lebih mengetahui apa itu coklat, karena sebenarnya kalau untuk uang mungkin kita bisa impor lah misalnya, tapi saya sendiri lebih berharapnya kita Indonesia mengenal apa itu coklat, karena kita ya produsen kakao nomor 3 terbesar di dunia. Ya. Jadi sedangkan pengkonsumsinya malah orang Eropa semua yang tertinggi, kan kita aneh kan di sana. Kita produksinya banyak, terbesar ketiga di dunia, tapi terbalik, justru konsumsi coklat terbanyak bukan di kita, tapi masyarakat Eropa. Padahal mereka mungkin dari segi ketersediaan bahan baku jauh di bawah kita ya. Iya, sangat jauh. Tetap semangat Niko bersama tim Coklat, artinya tadi sebenarnya Coklat sendiri sudah menyediakan wadah untuk edukasi masyarakat. Jadi artinya balance lah, edukasi ada, produksi ada. Karena seperti Niko bilang, masyarakat kita banyak yang informasi tentang coklat itu masih salah dan masih keliru ya. Terima kasih Niko, ownernya Coklat telah memberikan kesempatan kepada tim podcast Dusana Batandang hadir hari ini di Coklat yang berlokasi di Payakumbuh ya. Payakumbuh ya. Jadi buat warga Payakumbuh sekitarnya yang ingin belajar tentang coklat bisa datang ke sini, bisa langsung beli juga Niko ya. Bisa langsung beli juga, dan juga buat teman-teman atau Dusana Batandang lainnya yang butuh edukasi atau wisata di sini juga bisa ya, wisata edukasi ya, sambil belajar edukasi, gitu, sambil jajan coklat gitu ya. Bisa. Berarti kalau untuk di penjualan umum di toko-toko memang belum ada untuk pasar lokal ya hari ini ya, memang sampai hari ini. Berarti harus beli ke sini. Nanti kita akan tag untuk akun Instagram atau Facebook ada, atau kontak WhatsApp yang bisa digunakan untuk pemesanan secara online bisa? Bisa. Ada. Kalau Instagramnya kita Cokato Payakumbuh gitu. Cokato Payakumbuh, nanti kita akan kasih kutipan di tayangan YouTube kita, nanti ada akun Instagram, ada kontak WhatsApp yang juga mungkin Dusana Batandang bisa gunakan ketika tertarik dan mau membeli Cokato, atau mungkin butuh informasi lebih lanjut lagi tentang edukasi coklat, bisa nanti coba langsung ke Nikonya. Pintu terbuka lebar di sini Niko ya. Ya, sangat lebar Kak. Sangat lebar. Kita sudah ngobrol panjang lebar terkait coklat Cokato ini. Artinya besar harapan kita semua, masyarakat kita di sini harusnya berbangga diri dan juga belajar untuk mencintai produk lokal ya Niko ya. Jangan hanya sukanya karena Niko tadi bilang pas dipajang di toko dijejer dengan coklat brand-brand yang udah terkenal, udah ciut duluan ya, atau sudah punya mindset ini coklat apa gitu kan. Terus ada
ada pikiran, ah ini coklat baru nggak enak gitu ya. Padahal sebenarnya kalau bukan kita yang memulai mencintai produksi lokal ya siapa lagi begitu ya. Ya, Terima kasih Niko, ya semoga sama-sama. sukses ke depannya. Amin. Harapan-harapan Ya, Coklatto bisa tumbuh lebih besar lagi bersama kelompok taninya, bisa ya. maju lagi, memberikan kebanggaan buat daerah dan warga masyarakat di sini. Tidak hanya di Payakumbuh, tapi juga di Sumatera Barat pada umumnya. Dan harapan kita juga ke depannya edukasi coklat masyarakat secara luas bisa lebih bagus sesuai Ya. harapan Coklatto tadi. Heeh. Terima kasih Dusana Batandang. Hari ini saya Maharani Putri bersama Niko, ownernya Coklatto, berkesempatan meliput di Kota Payakumbuh. Terima kasih buat Dusana Batandang yang telah berkenan menyimak. Jangan lupa like dan subscribe akun channel YouTube kita. Jadi kita ini merupakan tayangan ke udah berapa episode ya Niko ya? Ya. Dengan tujuan memang memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat luas, hal-hal yang terkait perindustrian dan perdagangan, baik itu pelaku usaha, IKM, dan orang-orang lain yang terlibat di sini. Dan Niko juga kita anggap sebagai success story, penggiat ekonomi yang mampu memunculkan kearifan lokal yang bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Sukses terus maju bersama masyarakat di sini, mudah-mudahan semua kendala bisa diatasi dengan baik. Terima kasih Dusana Batandang. Kalau ada salah dan khilaf, saya Maharani Putri mohon maaf, undur diri. Sampai jumpa kembali di tayangan podcast berikutnya. Tetap setia bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.